Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra Kiki, mahasiswa Universitas Bina Dharma. Saya akan melakukan presentasi dengan judul Paradigma dan Prinsip Usability. Tujuan usability: mengetahui paradigma dan prinsip usability yang merupakan faktor penting dalam membangun model interaksi manusia dan komputer yang baik. Paradigma dan prinsip usability: sistem dan model interaksi manusia dan komputer harus bersifat usable. Masalah: bagaimana mengukur tingkat usability? Bagaimana kita dapat mengembangkan suatu sistem untuk memastikan usability? Paradigma interaktif: sistem yang interaktif memungkinkan user mencapai tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaktif harus dapat didayagunakan usability untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Paradigma interaksi: prinsip yaitu interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem. Sistem interaktif menggunakan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaktif harus dapat didayagunakan usability untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi. Dua pendekatan agar suatu sistem interaktif dibangun dan cara mengukur atau mendemonstrasikan daya guna usability suatu sistem interaktif. Paradigma dan prinsip usability. Paradigma: sistem interaktif yang berhasil atau sukses pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna usability dari sistem tersebut. Prinsip: interaksi interaktif dari berbagai aspek pengetahuan psikologi, komputasi, dan sosiologi mengarahkan peningkatan desain dan evolusi suatu produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Jenis-jenis paradigma. 1. Time sharing. Satu komputer yang mampu mendukung dapat digunakan oleh multiple user, meningkatkan keluaran throughput dari sistem. 2. Video display units. VDU dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda. Mampu memvisualisasi abstrak data. 3. Programming toolkit alat bantu pemrograman. Alat bantu pemrograman memungkinkan programmer meningkatkan produktivitasnya. 4. Komputer pribadi. Mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk user tunggal. 5. Sistem window dan interface WIM, Windows, icon, menu, and pointer. Sistem window memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam beberapa aktivitas atau topik yang berbeda. 6. Metafora. Metafora telah cukup sukses digunakan untuk mengajari konsep baru, di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Contoh metafora dalam domain PC: spreadsheet adalah metafora dari accounting dan financial modeling. Keyboard adalah metafora dari mesin tik. 7. Manipulasi langsung.
Manipulasi langsung memungkinkan user untuk mengubah keadaan internal sistem dengan cepat. Contoh, direct manipulation adalah konsep WYSIWYK. What you see is what you get. 8. Bahasa versus aksi. Bahasa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan akan perintah user. 9. Hypertext. Menyimpan informasi dalam linear tidak banyak mendukung pengaksesan informasi secara random dan browsing asosiatif. Hypertext merupakan metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Dokumen non-sekuensial yang berbentuk artikel, dokumen, file, kartu, halaman, frame, layar yang dihubungkan dengan link. Multimodality. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang tergantung pada penggunaan berbeda, multiple saluran channel komunikasi pada manusia. Contoh channel komunikasi pada manusia: visual dalam kurung mata, haptik atau peraba dalam kurung kulit, audio dalam kurung telinga. 11. Computer Support Cooperative Work dalam kurung CSCW. Perkembangan jaringan komputer memungkinkan komunikasi antara beberapa mesin dalam kurung personal komputer yang terpisah dalam satu kesatuan grup. Sistem CSCW dirancang untuk memungkinkan interaksi antara manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam suatu produk. Contoh CSCW, email elektronik. Pengertian usability. Usability berasal dari kata usable yang secara umum berarti dapat digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan berguna dengan baik apabila kegagalan dalam penggunaan dapat dihilangkan atau diminimalkan, serta memberi manfaat dalam kepuasan pada pengguna. Mendefinisikan usability sebagai ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem, apakah situs web, aplikasi perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Menurut Nielsen G. 2012. International Organization for Standardization (ISO) definisikan usability sebagai tingkat di mana produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif, efisien, dan memuaskan dalam ruang lingkup pengguna. Prinsip-prinsip usability. 1. Linearity. Kemudahan bagi pengguna baru untuk dapat menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja yang paling optimal. Mengurangi waktu dan biaya untuk mempelajari sebuah sistem, memungkinkan latihan yang lebih fleksibel bagi pengguna. Pengguna dapat lebih efektif dengan cepat. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat linearity. A. Predictability. Pengetahuan pengguna mengenai interaksi yang telah dilakukan
cukup untuk memprediksi hasil dan interaksi yang dilakukan berikutnya. Pengetahuan pengguna mengenai operasi berikut yang dapat dikerjakan: operation visibility. B. Feedback. Seberapa jauh pengguna mengetahui akibat dari suatu interaksi, immediately atau eventually. C. Familiarity. Koreksi antara pengetahuan pengguna yang telah dimiliki dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggunakan model interaksi. D. Generalizability. Perluasan pengetahuan dalam interaksi tertentu untuk digunakan dalam sistem yang baru. Generalisasi. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan panduan guidelines. E. Konsistensi. Kemiripan perilaku input atau output yang dibangkitkan dari situasi yang hampir sama atau tujuan dari suatu pekerjaan. 2. Flexibility. Variasi cara atau model bagi pengguna dan sistem dalam bertukar informasi memungkinkan untuk melakukan regenerasi tugas maupun bisnis. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat flexibility. A. Dialog interaktif. Kebebasan dari sistem menentukan kendala pada input yang digunakan. B. Multi-reading. Kemudahan sistem untuk mendukung interaksi pengguna dalam melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Task migrability. Pemberian tanggung jawab eksekusi suatu tugas antara user dan sistem. D. Substitutivity. Memungkinkan nilai input dan output yang sama untuk disubstitusikan satu sama lain. E. Customizability. Tingkat modifikasi antar muka oleh pengguna atau sistem. 3. Effectiveness. Tingkat dukungan yang disediakan bagi pengguna untuk mencapai tujuan dengan sukses dan memberikan penilaian tingkah laku yang diarahkan oleh satu tujuan memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas pengguna. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat efektivitas. A. Observability. Kemampuan pengguna untuk mengevaluasi status internal dari sistem berdasarkan representasi yang dirasakan. B. Recoverability. Kemampuan pengguna untuk melakukan koreksi terhadap aksi yang dilakukan pada saat terjadi kesalahan. C. Responsiveness. Bagaimana pengguna merasakan tingkat komunikasi dengan sistem. D. Task conformance. Tingkat seberapa jauh layanan sistem mendukung seluruh pekerjaan pengguna. Apakah seluruh pekerjaan pengguna didukung oleh sistem? Kecocokan antara pekerjaan yang dimengerti oleh pengguna dan yang didukung oleh sistem. Parameter untuk mengukur usability. 1. Success rate. Mengukur tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan semua tugas yang ada pada suatu website. 2. The time task requires. Mengukur waktu yang dibutuhkan oleh seorang pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas pada website tersebut. 3. Error rate. Tingkat kesalahan yang dilakukan
oleh pengguna pada saat menyelesaikan tugas pada website tersebut. User subjective satisfaction, tingkat kepuasan pengguna dalam menyelesaikan keseluruhan tugas ketika berinteraksi dalam website tersebut. Kesimpulan, kesuksesan perancangan usability membutuhkan pengetahuan yang kreatif atau paradigma baru dan latihan yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Model interaksi membantu kita untuk mengerti apa yang terjadi di antara pengguna dan sistem, menerjemahkan tujuan antara apa yang diinginkan user dan apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Dengan memahami bagaimana manusia berperilaku dan sistem bekerja komputer, maka akan terjadi interaksi yang baik antara manusia dan komputer sehingga akan didapatkan hasil yang paling baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.